Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengarkan suaranya Bu Sulis atau kurang keras? Gimana? Kurang keras? Kurang keras, Bu. Kurang keras. Padahal biasanya itu masih nggak nemu banter dua aja. Kalau gini kurang keras? Sudah, Bu. Sudah jelas. Baik. Ya, saya share dulu. Hari ini kita langsung ke materi kita yaitu tentang hukum perdata ya. Nah, kemarin kita sudah perkenalan beberapa. Maaf, Bu, kurang keras. Iya, kurang keras lagi. Iya. Justru itu biasanya kalau nggak pakai speaker aja udah keras. Misalnya dulu waktu lahir idamnya speaker. Sudah? Ini Ya, sudah keras sudah, belum? sudah. Sudah. Oke, udah ya. Yo, sampai stikernya kayak yang TV atau seperti jalur. Baik. Kita mulai. Kalau kemarin kita kan sudah mengenal beberapa regulasi ya, peraturan baik yang berlaku pada masa penjajahan, kemudian sejarah hukum setelah Indonesia merdeka, mulai masa tahun dari 45 sampai Agustus tahun 50 sampai dengan 59 sampai dengan sekarang ya. Baik, kita lanjut ke hukum perdata. Ya, sebelum itu masih ingat nggak kemarin apa saja macam-macam dari sistem hukum? Kemarin kan disampaikan di ini lah di slide yang kemarin. Untuk sistem hukum. Halo. Oke, sebelumnya saya tanya untuk tugasnya kemarin itu diminta resume yang berapa? Halo? Enggak ada yang Bab 1 sama bab 2. Bab 1 sama bab 2. Bab 1 sama bab 2 isinya apa? Untuk yang bab 1? Tentang sejarah. Kemudian setelah itu tentang sistem hukum. Ya. Oke. Sampai dengan hukum adat ya. Hukum adat, hukum Islam disampaikan semuanya. Baik, kita sekarang ke hukum perdata. Nah, pengertian dari hukum perdata ini pada dasarnya setiap manusia yang hidup tidak dapat hidup sendiri atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, oleh karena itu manusia itu melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia yang lain, dengan kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, hubungan-hubungan tersebut itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum dan hubungan yang mempunyai akibat hukum. Nah, hubungan yang mempunyai akibat hukum itu disebut dengan hubungan hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau seseorang dengan yang lainnya itu disebut dengan hukum perdata. Ya. Jadi hukum perdata dalam artian yang luas, itu meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jadi perkataan perdata itu juga lazim disebut dilawankan dengan pidana. Nah, kalau perkataan hukum perdata itu ada kalanya dipakai dalam arti yang sempit sebagai lawan hukum dagang. Nah, pengertian dari hukum perdata itu ada beberapa. Ini ada pengertian hukum perdata menurut para ahli. Ya. Jadi menurut Subekti
itu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Gitu ya. Kemudian ada Volmar itu mengatakan bahwa aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan sehingga memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan, di dalam pergaulan masyarakat. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita pengertian hukum dagang, yang dikemukakan oleh para ahli itu berbeda-beda. Meskipun pada hakikatnya ada kesamaan, gitu ya. Salah satunya itu tadi. Nah, di sini apabila kita simpulkan, itu menyatakan bahwa pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Itu jadi kalau pandangan menurut Volmar tadi ini mempunyai kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Sutikno Mertokusumo. Jadi yang mengartikan hukum perdata itu sebagai hukum antar perseorangan. Ini tadi ya, yang di bawah ini. Tuh. Jadi hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Jadi pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Tuh. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian yang dipaparkan oleh para ahli di atas itu kita bisa tarik kesimpulan di sini. Intinya adalah pengaturan tentang perlindungan antar orang yang satu dengan orang yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Ini antar orang yang satu dengan orang yang lain. Namun di dalam teori ilmu hukum itu subjek, ya. Subjek hukum itu tidak hanya orang, tetapi juga dapat badan hukum. Di sini ini ada hukum perdata itu dibedakan menjadi dua, di mana kaidah hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan kaidah hukum perdata tertulis. Jadi kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam aturan atau peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Nah, kemudian kalau aturan hukum perdata tidak tertulis itu kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul atau tumbuh ataupun berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau yang disebut dengan kebiasaan. Nah, di sini tadi ada subjek hukum perdata. Ini ya. Jadi sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata itu ditemukan. Di sini ada titiknya. Jadi asal itu menunjukkan pada sejarah asalnya, pembentukannya, sedangkan tempat itu menunjukkan pada rumusan atau dimuat atau diumumkan atau dibaca. Ini di sini ada ada manusia, ada badan hukum, gitu ya. Ini ada subjek ada manusia, ada badan hukum. Kalau manusia itu juga perorangan, dan itu disebutnya kelompok. Nah, ini kalau manusia itu sama dengan orang karena manusia itu mempunyai hak subjektif dan kewenangan hukum. Oke. Nah, sedangkan badan hukum di sini, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Maaf Bu, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas lagi. Tadi harus taruh di mana ya?
Kurang kenceng, Bu. Di gaspol gitu ya. Ini sudah, begini sudah terdengar apa belum? Sudah. Sudah. Baik. Ulangi ya. Jadi dalam hukum perdata tadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis tadi ya. Sampai sini berarti. Ini ya. Oke. Halo. Ini jangan-jangan saya ngobrol sendiri. Nah, suaranya apa namanya kalau dibuka kayak berisik gitu ya. Baik, sampun. Halo. Baik. Baik, kita lanjut. Kita lanjut mulai dari sini. Jadi hukum perdata itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kalau kaidah hukum perdata tertulis, kaidah hukum perdata tertulis gitu ya. Jadi kalau sini aja. Kalau sini saya lebih ini. Nah, jadi untuk kaidah perdata yang terdapat di dalam aturan atau peraturan perundang-undangan, traktat atau jurisprudensi tadi ya kalau tertulis ya. Kalau tidak itu tumbuh dan berkembang akibat dari praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Kita lanjutkan. Nah, di sini subjek hukum itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Nah, kalau manusia itu sama dengan orang, ya. Orang karena manusia kan mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum ya ini. Sedangkan untuk badan hukum nanti adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Nah, jadi substansi yang diatur dalam hukum perdata yaitu ada apa tadi hubungan. Nah ini dalam hubungan keluarga, kemudian yang kedua dalam pergaulan masyarakat. Nah, kalau dalam hubungan keluarga itu menimbulkan hukum tentang orang atau pribadi. Ya, jadi dalam hubungan keluarga itu akan menimbulkan hukum tentang orang atau badan pribadi dan hukum keluarga. Nah, sedangkan dalam pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, hukum waris itu. Nah, dari berbagai macam rumusan tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definisi hukum perdata. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, adanya kaidah hukum, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Kemudian mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Kemudian yang ketiga, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, yaitu meliputi hukum orang, hukum keluarga, kemudian hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Di sini ada sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata itu tadi ya, asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata itu ditemukan. Nah, asal mula itu menunjuk pada sejarah asalnya dan pembentukannya. Sedangkan tempat itu menunjuk pada rumusan-rumusan yang dimuat, yang diumumkan dan dapat dibaca. Nah, jika asal mula itu menunjuk pada sejarah asal dan pembentukannya, maka asalnya dari BW Belanda. Jadi di sini dari BW Belanda. Nah, kemudian dan pembentukannya adalah pembentuk kodifikasi Belanda atau disebut dengan formalnya. Nah, di sumber dalam arti formal. Itu. Kemudian hukum perdata Belanda ya itu adalah peraturan hukum perdata yang dibuat secara lengkap dan terpadu oleh bentuk kodifikasi Belanda. Pada produknya, nah ini produknya. Produknya itu disebut dengan BW Belanda. Burgerlijk Wetboek Nederland. Ini sumber hukum itu dibedakan menjadi dua untuk sumber hukumnya.
Sumber hukumnya itu dibedakan menjadi dua. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Ini untuk sumber hukumnya. Kalau sumber hukum material itu adalah tempat dan sumber hukum itu diambil. Jadi bisa dilihat dari faktor yang membantu pembentukan hukum. Contohnya seperti hubungan sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, kemudian bisa juga perkembangan internasional dan keadaan geografis. Nah, sedangkan untuk sumber hukum formal atau tempat memperoleh kekuatan hukum. Nah, di sini bisa dilihat dari faktor bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Di sini yang diakui umum sebagai hukum formal itu adalah undang-undang, perjanjian antar negara, kemudian ada jurisprudens, kemudian kebiasaan. Di sini. Kemudian kalau untuk pendapat ahli menurut Kolmar, jadi sumber hukum perdata itu ada 4. Ada KUH perdata, ada traktat, ada jurisprudensi, dan kebiasaan. Dan dibagi lagi menjadi 2. Kalau sumber hukum perdata tertulis itu adalah kaidah-kaidah yang tertulis. Tadi ya, ada undang-undang, traktat, kemudian jurisprudens. Nah, di sini kan ini ada 3 berarti ya. Nah, KUH perdata kan masuk dalam undang-undang. Kemudian ada traktat, ada jurisprudensi. Nah, selanjutnya ada sumber hukum perdata tidak tertulis. Kaidah yang berasal dari tidak tertulis tadi apa? Seperti yang di depan tadi itu adalah kebiasaan dari masyarakat. Di sini ada sumber hukum data tertulis. Ini contoh-contoh dari hukum perdata yang tertulis ya. Ada AB, agreement paling fund giving. Kemudian ada BW, ada KUHD, hukum dagang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Terus ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan dan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia. Ini ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, tetapi dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan tersebut semakin banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Jadi ada perubahan-perubahan yang dipakai gitu ya. Saat ini juga banyak perubahan-perubahan yang ada di Indonesia tentang peraturan perundang-undangan. Di sini ada hukum perdata di Indonesia. Nah, hukum perdata di Indonesia itu sampai saat ini masih beraneka ragam ya, disebut dengan pluralistis besar. Nah, artinya apa? Bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum. Jadi setiap penduduk itu mempunyai sistem hukumnya masing-masing. Jadi ada penduduk yang tunduk pada hukum adat, ada hukum Islam, dan hukum perdata barat. Jadi pluralisme ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi sampai sekarang pun masih ada. Jadi contoh misalkan kalau masalah waris itu ada yang masih pakai di hukum perdata barat, ada yang pakai Islam, ada yang pakai adat gitu. Jadi sistemnya tergantung dari penduduknya itu. Nah, karena Belanda pernah menjajah Indonesia, jadi waktu itu disebut dengan Hindia Belanda, maka BW Belanda itu diupayakan agar diperlakukan pula di Indonesia. Nah, caranya adalah dibentuk BW Indonesia, yang susunannya dan isinya itu serupa dengan BW Belanda. Jadi dengan kata lain, BW Belanda itu diberlakukan juga di Indonesia. Jadi berdasarkan atas asas konkordansi, jadi persamaan. Nah, jadi BW Indonesia itu disahkan oleh Raja. Dari BW Indonesia ini ya, itu disahkan oleh Raja pada tahun 1946 yang diundangkan melalui Tablet tahun 1847 dan diberlakukan saat itu tanggal 1 Mei 1847.
1945. Nah, setelah Indonesia merdeka, berdasarkan atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan atas Undang-Undang Dasar ini. Jadi BW Indonesia itu masih disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Ini yang disingkat dengan KUH Perdata atau BW. Ini sebagai induk hukum perdata Indonesia. Jadi hukum perdata Indonesia yang dimaksud adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Jadi yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUH Perdata. Yang dalam bahasa aslinya itu disebut dengan tadi BW Burgerlich Wetboek. Jadi BW Indonesia ini sebagian materinya itu sudah dicabut ya, berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Perhatikan di sini. Ini ada keanekaragaman hukum perdata di Indonesia. Jadi bersumber pada ketentuan dalam pasal 163 IS Indische Staatsregelings. Ya. Nah, yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya ya, berdasarkan asal. Jadi ada 3 golongan asalnya. Jadi ada golongan Eropa, ialah semua orang Belanda, kemudian semua orang Eropa lainnya, kemudian semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum Belanda. Kemudian ada anak sah atau diakui menurut undang-undang. Jadi anak yang dimaksud di dalam sub B dan C itu yang lahir di Hindia Belanda. Kemudian ada golongan bumi putra. Siapa golongan bumi putra? Ialah semua orang termasuk rakyat Indonesia asli yang tidak beralih masuk golongan lain. Dan mereka yang semua atau yang semula termasuk golongan lain yang tidak atau yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli itu bumi putra. Kemudian yang ketiga adalah golongan timur asing. Di sini untuk golongan timur asing itu semua orang yang bukan golongan Eropa atau golongan bumi putra. Jadi kalau kita melihat di sini politik dari pemerintah Hindia Belanda itu diatur dan dituangkan dalam pasal 131 IS. Itu konsekuensi logis dari pembagian golongan di atas. Jadi timbulnya perbedaan sistem hukum yang diberlakukan kepada mereka. Jadi 3 golongan itu. Jadi bagi golongan Eropa dan dipersamakan dengan itu golongan timur asing Tionghoa itu berlaku keseluruhan hukum perdata Eropa. Jadi sebagaimana yang tertuang di dalam Statblad berapa tadi? Ini 1848. Kemudian bagi timur asing itu bukan Tionghoa itu berlaku hukum adatnya masing-masing misalnya. Kemudian bagi golongan bumi putra itu berlaku hukum adat yang telah diresapi dari hukum Islam. Baik, kita masuk ke dasar hukum berlakunya BW hukum perdata. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Jadi dimuat aturan peralihan. Nah, salah satu maksud diadakannya aturan peralihan itu ialah apa? Untuk menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan gitu kan, yang ada pada saat Undang-Undang Dasar tersebut diberlakukan. Jadi kalau ini ada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 itu segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.
selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Oke. Jadi isinya seperti itu. Kemudian di pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebelum MPR, DPR, DPA menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebelum Pemerintahan Nasional Pusat. Jadi berdasarkan aturan peralihan tersebut itu tanggalnya saya lupa, kalau sekitar 10 Oktober 45 itu Presiden mengadakan dan mengumumkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 45. Jadi kami Presiden Republik Indonesia untuk ketertiban masyarakat, kemudian bersandar pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 2 dengan pasal 4 itu menetapkan peraturan yang ada di pasal 1. Jadi segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 itu selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Jadi intinya peraturan-peraturan yang dahulu jadi dari kolonial Belanda itu masih tetap dipakai. Ya. Jadi sejarahnya panjang. Jadi ketika Indonesia itu dijajah oleh Jepang, jadi hingga sebelum 17 Agustus itu berlaku peraturan pemerintah bala tentara Jepang. Jadi untuk daerah Jawa dan Madura. Kemudian untuk pemerintah bala tentara Jepang itu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 42. Itu di situ juga dinyatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu itu tetap diakui sah. Jadi buat sementara waktu maksudnya. Jadi asal saja tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah militer kan waktu itu. Nah, sementara itu untuk daerah-daerah, misalnya daerah-daerah yang ada di luar Jawa, Madura dan badan-badan kekuasaan lain, bala tentara Jepang itu ada yang dalam hal ini itu boleh dikatakan sama. Oke. Kemudian untuk berkaitan dari uraian tadi bahwa adanya ketentuan peralihan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagaimana dikatakan bahwa segala peraturan pemerintah nomor 2 tahun 45 itu segala peraturan hukum peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda ya, yang tadi ada IS, ada BW, ada KUHD dan sebagainya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini untuk sejarah hukum dari hukum perdata. Sejarah hukum dari hukum perdata ya. Nah, kalau hukum perdata tertulis ya, itu berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk dari pemerintah Hindia Belanda. Diberlakukan berdasarkan azas konkordansi. Kemudian artinya apa? Bahwa hukum yang berlaku di negeri jajahan atau Hindia Belanda itu sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di Belanda. Kemudian ada hukum perdata Belanda. Di tahun 1848 yang dikenal oleh Mr. J.M. Kemper. Pada tahun 1816 itu Kemper menyampaikan rencana kode hukum kepada pemerintah Belanda. Kemudian rencana kode hukum Belanda itu didasarkan pada hukum Belanda kuno. Jadi kode hukum itu diberi nama On Web Kemper. Kemudian Kemper meninggal pada tahun 1824. Di sini kalau ketika On Web Kemper itu mendapatkan tantangan keras itu ya dari Nikolai gitu ya. Kemudian Nikolai anggota dari parlemen gitu, yang berkebangsaan Belgia. Nah, itu juga menjadi presiden pengadilan Belgia waktu itu. Setelah Kemper meninggal itu selanjutnya penyusunannya
penyusunan dari aturan-aturannya, kodifikasi atau kode hukumnya itu diserahkan kepada Nikolai. Jadi akibat perubahan tersebut, maka hukum yang sebelumnya didasarkan pada hukum kebiasaan atau hukum kuno, tetapi dalam perkembangannya sebagian besar hukum kode Belanda itu didasarkan oleh kode sipil Prancis, didasarkan pada kode sipil Prancis. Kita ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ini padahal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jadi sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Oke. Jadi yang masih kita pegang itu adalah kodifikasi Belanda. Nah, ini adalah sistematika hukum perdata. Apa yang dimaksud dengan sistematika? Sistematika itu merupakan susunan peraturan dan rumusan, isinya yang diberi nomor secara urut, kemudian teratur berdasarkan atas satu sistem. Nah, kalau sistematika kodifikasi itu artinya susunan peraturan atau rumusan isi yang diberi nomor berurutan. Jadi kalau kalian melihat peraturan perundang-undangan ya biasanya ada nomornya, ada isi, jadi susunannya banyak. Ada bab ya, ada bagian pasal, kemudian ada ayat. Ini susunannya seperti ini. Sistematika kodifikasi itu meliputi susunan isi, penomoran secara teratur, buku demi buku, bab demi bab, bagian demi bagian, pasal demi pasal, ayat demi ayat. Dan tiap ayat itu disusun berdasarkan rumusan tertentu. Di sini ada hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Nah, kalau di sini sistem hukum perdata itu berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu ada hukum tentang orang, kemudian ada hukum kekeluargaan, ada hukum harta kekayaan, ada hukum warisan. Dan hukum tentang orang itu mengatur tentang subjek hukum, tentang kewenangan hukum, domisili, kemudian ada catatan sipil. Kalau hukum keluarga itu adalah peraturan yang timbul karena adanya hubungan antara orang tertentu seperti perkawinan. Kemudian ada hubungan antara orang tua dengan anak, antara wali dengan anak, dan hubungan antara orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena gila. Gila itu atau apa? Pikirannya yang kurang sehat. Atau karena pemborosan, itu orang boros ternyata masuk ke sini, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Dan pengampunnya. Jadi hukum harta kekayaan, misalkan kalau hukum harta kekayaan itu adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban. Jadi di sini ada ini tentang orang, hukum keluargaan, harta kekayaan. Biasanya yang mempengaruhi kalau harta kekayaan apa? Mempengaruhi, mesti nilai uang ya. Jadi hukum harta kekayaan itu dapat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu harta kekayaan mutlak dan relatif. Kalau harta kekayaan mutlak itu suatu ketentuan yang mengatur tentang hak kebendaan dan barang-barang yang tak berwujud atau imaterial. Nah, kalau harta kekayaan relatif itu ketentuan perjanjian yang mengatur hutang piutang atau yang timbul karena perjanjian hukum. Kemudian kalau untuk waris, hukum waris ini merupakan ketentuan yang mengatur ihwal tentang harta benda seseorang yang telah meninggal dunia. Waris seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sistematika hukum perdata. Jadi menurut dalam kitab undang-undang. Nah, kalau hukum perdata ini dibagi menjadi 4. Ya. Ada buku 1 itu perihal orang, kemudian buku 2 itu perihal benda, dan buku ketiga itu perihal perikatan. Kemudian ada yang buku keempat itu perihal pembuktian dan lewat waktu atau kadaluarsa.
Kita lanjutkan ke bidang-bidang hukum perdata. Di sini ada bidang-bidang hukum perdata, bidang hukum perdata material. Jadi ada dua ya. Jadi ada bidang hukum perdata material, kemudian ada bidang hukum perdata formal. Nah, di sini hukum perdata menurut ilmu pengetahuan itu lazimnya dibagi menjadi 4. Di sini ada dalam kotak-kotak ini, jadi ada hukum perorangan, ada hukum keluarga, ada hukum harta kekayaan, ada hukum waris. Jadi berbicara tentang hukum perorangan atau badan pribadi ya, personal rights ya. Jadi hukum perorangan atau badan pribadi itu memuat tentang peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi dia sebagai subjek hukum. Misalkan tentang umur, nah kecakapan dia, cakap atau tidak cakap. Kemudian untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal atau domisili dan sebagainya. Kemudian hukum keluarga, family rights. Jadi hukum keluarga itu memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan. Jadi seperti contoh tadi di awal ada perkawinan, ya. Kemudian perceraian, hubungan orang tua dengan anak, perwalian, ya. Nah, kemudian kalau hukum harta kekayaan, Vermogensrecht ya, itu hukum harta kekayaan yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan. Jadi seperti perjanjian, kemudian apalagi ya yang harta kekayaan selain perjanjian, kemudian apa? Milik, hak milik, gadai, ya. Kemudian kalau yang keempat hukum waris. Hukum waris itu peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia ya. Nah, ini dengan kata lain, yang namanya hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau ahli warisnya. Itu. Baik, sebelum masuk ke bidang hukum perdata formal, sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Halo? Belum, Bu. Belum. Oke, belum ada, kita lanjutkan. Baik. Sehat ya, seger waras ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Baik. Di tengah-tengah di absen dulu ya, biar agak ada tanya jawab coba. Coba saya pengen lihat semuanya nih. Nah, oke. Mbak, sebelum saya lanjutkan ke hukum perdata formal, saya pengen tahu di sini yang hadir siapa saja. PHI tanggal 7. Venesia, demikian. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Damar. Muhammad Damar ada ya. Oke. Tri Anggis. Anggis ya, benar ya? Ya, Anggis, Bu, ada. Iya. Terus aku keliru. Keliru nyebutnya. Nyebutnya Anggis. Oke, kemudian Lovita. Ada, Bu. Ada. Depi. Hadir, Bu. Hadir. Sehat ya Mbak Devi ya? Sudah sembuh kakinya? Suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa Mbak Devi? Nggak jelas.
Ahmad Jauhar. Mas Ahmad Jauhar, ada nggak? Halo? Halo, Mas Ahmad Jauhar. Oh, ada, ya. Mas Haikal. Ada, Bu. Ada, oke. Cinta. Cinta. Cinta mana cinta? Oh, ada. Wiga. Wiga Ardi Kusuma. Nggak ada? Nggak ada. Terus, ini satu layar atau dua layar? Satu. Oke, terus apa lagi? Aulia. Hadir, Bu. Ada, oke. Fitri Nur Sukmawati. Hadir, Bu. Arnis. Hadir, Bu. Rara. Oh ya, oke Mbak. Ya. Ya. Irza. Irza. Nggak ada. Masmi. Oh Ibu Masmi. Hadir, Bu. Oke. Maaf tadi, Bu. Sholat asar, Bu. Oke. Oh, sudah asar di sana? Iya, Bu. Beda 2 jam. Oh, iya ya. Sini baru mau jam 2. Iya, Bu. Oke, terus Samudra. Ada, Bu. Mas Samudra, ya. Lestari Kusumaning Tias. Hadir, Bu. Oke. Ilham Ramadhani. Hadir, Bu. Eiga. Ini Mas Eiga Cahyo. Ada. Alivia. Hadir, Bu. Alifah ya? Iya, Alif. Alifah. Oh, Alivia. Alifah. Noni Sri Wahyuningsih. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rifki Divana. Ada, Bu. Baik. Baik, itu yang tidak hadir 3 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Atau apa yang pengen sharing? Ada yang pengen di-sharingkan? Di luar Jawa panas ya, Bu? Nah, kayaknya panas gara-gara awak, Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya. Mas Ilham, mau ada yang ditanyakan ya? Belum? Oke. Ini untuk hukum perdata material tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ini ada
bidang hukum perdata formal. Jadi sistematika hukum perdata menurut undang-undang yang susunannya hukum perdata itu sebagaimana termuat di dalam BW ya. Itu terdiri dari 4 buku. Jadi ada buku pertama itu tentang orang, kemudian ada buku kedua itu tentang benda, kemudian buku ketiga itu tentang perikatan, dan buku keempat ya itu tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Jadi ke depan nanti kita berbicara tentang ini. Berbicara tentang hukum pidana setelah ini. Jadi kalau di buku 1 itu yang tentang orang itu memuat diri perorangan ya. Jadi dalam hukum keluarga itu ada 18 bab kalau yang untuk buku 1. Jadi kurang lebihnya yang pertama itu tentang menikmati dan kehilangan hak-hak perdata. Coba saya share yang lainnya sudah lengkap. Kemarin saya lengkapi satu dulu. Nggak bisa masuk ya. Nggak bisa masuk lagi. Nggak kelihatan ya anak visualis besar seperti ini. Nanti yang lengkap berarti baik, berarti kemarin untuk yang bab-babnya bisa saya kirim ke ini aja, ke WA. Jadi banyak ya untuk babnya itu sebenarnya. Jadi ada yang ke-1 itu tentang apa namanya? Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak perdata, kemudian tentang akta-akta catatan sipil, kemudian ada tempat tinggal atau domisili, yang keempat, kemudian yang keempat ada perkawinan, ada hak-hak kewajiban suami istri, itu banyak sekali kalau untuk yang buku 1 sampai 18 bab. Kemudian kalau untuk yang buku 2 itu ada sekitar 21 bab. Terus yang buku 3 itu sekitar 18 bab juga. Dan yang buku 4 ada 7. Jadi nanti coba saya share aja ke teman-teman. Ini bisa melihat ke Elma juga kan? Untuk materinya? Bisa? Bisa? Bisa. Iya, ya. Bisa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Materi kita sudah selesai. Materi kita. Belum ada? Belum ada? Ini hawanya rawan ya ini. Jam-jam sekian itu jam rawan, jam kayaknya mengangguk-angguk, itu pikir menghormati ternyata ngantuk gitu ya. Oke, ya udah, enggak apa-apa. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya yang kemarin saya lihat di Google Drive, siapa yang belum, siapa yang sudah, nanti akan saya share ke WA. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tulis cukupkan sampai di sini ya. Baik, ditutup lagi dengan pantun ya. Tuku kecap nang Gunung Batur, kecekluk krasa loro, ngapunten menawi klintu atur, cekap semanten nyuwun pangapura. Ini nek Bu Mas Niro ora iki. Nah, diri ya. Baik, sudah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sama-sama. Ibu. Ya.